Garis Santo Mikael merupakan garis lurus yang sangat unik, membentang dari Irlandia hingga Israel, melewati 7 lokasi suci yang semuanya didedikasikan untuk Santo Mikael Malaikat Agung. Para peneliti menemukan ketujuh tempat ini membentuk garis lurus sejauh 2000 km lebih. Ketujuh lokasi tersebut antara lain Skellig Michael, Irlandia, pulau terpencil dengan sebuah biara dan tempat Santo Mikael diyakini menampakkan diri kepada Santo Patrick. Saint Michael's Mount, Inggris, Santo Mikael menampakkan diri dan menolong para nelayan. Mount Saint Michael, Prancis, pulau berbatu di Normandia, yang menjadi tempat penampakan Santo Mikael kepada Uskup Aubert. Sacra di San Michele, Italia Utara, biara yang dibangun setelah penampakan Santo Mikael kepada seorang uskup bernama Yohanes. Monte San Angelo, Italia Selatan, tempat penampakan Santo Mikael di sebuah gua suci, menjadi tempat ziarah penting sejak abad ke-6. Biara Ortodoks Yunani Panormitis, Pulau Simi, Yunani, dibangun setelah seorang wanita menemukan gambar Santo Mikael. Tempat ini menjadi pusat devosi yang kuat di Yunani. Gunung Karmel, Israel, tempat suci Bunda Maria dari Gunung Karmel di Haifa, yang juga menjadi lokasi pertarungan Nabi Elia dengan Nabi-Nabi Baal. Ada 3 tempat, Mont Saint Michael, Prancis, Sacra di San Michele, Italia Utara, dan Monte San Angelo di Italia Selatan, berjarak persis 1000 km satu sama lain. Menjadi pertanyaan bagaimana mungkin orang-orang di abad pertengahan bisa menyusun lokasi biara dan gereja dengan sepresisi ini. Secara ilmiah garis ini bisa dijelaskan dengan garis geodesik, yaitu garis lurus versi bumi bulat. Namun sulit dipercaya bahwa orang-orang di masa lampau bisa menempatkan bangunan-bangunan besar di lokasi yang saling sejajar ini tanpa bantuan alat ukur modern. Menurut Romo Marcello Stanzioni, imam dan angelolog, garis Santo Mikael ini juga selaras dengan matahari terbenam saat titik balik matahari musim panas. Kita berdiri di satu titik melihat matahari terbenam tepat di ujung garis lurus yang menghubungkan tempat-tempat suci itu. Ini merupakan simbol terang Allah yang mengalahkan kegelapan. Tidak ada yang tahu pasti apakah garis ini sengaja dibangun atau hanya kebetulan. Namun yang pasti adalah iman umat Kristen sepanjang zaman telah melihat Santo Mikael sebagai pelindung dalam pertempuran rohani, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Kemudian timbullah peperangan dari surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran dan jadilah pelindung bagi kami.